Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Muhammad Saban Zulfikar. I'm from English Education Study Program of IKIP Siliwangi. I'm from A2 2017. In this occasion, I'd like to explain about genre and grammar, text and context, or chapter 1 of Making Sense of Functional Grammar book by Jared and Wicknell. Okay. Do you know what is grammar? Ya, grammar is a theory of language. Nah, jadi grammar itu adalah sebuah teori kebahasaan of how languages put together and how it works. Nah, there are three grammar which had a major influence on schools in the Western world in this century. These are as follows. The first, traditional grammar. Second is formal grammar, and the third is functional grammar. Kita bahas satu-satu mengenai jenis-jenis grammar ini sendiri. Yang pertama itu ada traditional grammar. Nah, ciri khas atau karakteristik dari traditional grammar ini sendiri, yang pertama yaitu traditional grammar itu terlalu terpaku dengan bahasa Latin. Karena gramatikalnya itu diadopsi dari bahasa Latin. Mereka menganggap atau bahasa Latin itu dipercaya sebagai asal muasal bahasa, sehingga mereka tuh terlalu terpaku akan bahasa Latin. Karakteristik yang selanjutnya mengenai traditional grammar yaitu bersifat kaku. Kenapa kaku? Jadi di traditional grammar itu harus benar-benar sesuai grammar. Ketika kita mau telling something or just have a conversation with the others, kita benar-benar harus menggunakan grammarnya gitu yang sesuai dengan gramatikalnya gitu. Sedikit saja kesalahan langsung dicap bad grammatical kalau di sini. Jadi benar-benar harus gramatikalnya itu sesuai gitu. Karakteristik selanjutnya yaitu terlalu menekankan aspek writing atau tekstual. Padahal kan untuk mengerti sebuah makna itu tidak cukup hanya written saja, tapi di traditional grammar itu terlalu menekankan aspek writing dan tekstualnya. Oke, itu jenis traditional grammar. The next jenis grammar yaitu formal grammar. The second is formal grammar. Nah, ada ciri-cirinya juga di formal grammar. Yang pertama itu fokus dengan sentence structure dan tenses. So, ketika kita telling something or have some conversation with the others, kita harus memakai tenses yang sesuai. Kalau kita telling the past, berarti kita menggunakan past tense. Kalau misalkan kita telling something that happen in the future, kita menggunakan, for example, present future. For example, menggunakan past tense future, misalkan. Okay. Dan jenis grammar ketiga yaitu ada functional grammar. Nah, ciri-cirinya yang pertama, di functional grammar itu tidak mementingkan structure gitu. Jadi ketika kita ingin telling something to others atau like conversation with others, secara grammar it's totally wrong, but secara meaning itu nyampe kepada si hearernya. Ya it's okay kalau misalkan di functional grammar ini tuh gitu. Jadi structure itu tidak tidak terlalu penting gitu kalau di functional grammar gitu. Jadi yang penting kita ngomong menggunakan bahasa Inggris, maknanya nyampe kepada si hearer, it's okay kalau di functional grammar. Nah, selanjutnya ciri dari functional grammar itu ada terlalu fokus pada teks, konteks yang mana ada unsur campur tangan dengan semantik gitu. Jadi di functional grammar itu memperhatikan konteks dan makna gitu, tidak terlalu mementingkan grammar. Oke. Nah, di chapter ini juga ada pembahasan mengenai register or the ways to analyze the text. Yang pertama itu ada field. Atau apa itu field? Field itu yaitu topic of the text gitu. Selanjutnya ada tenor.
tenor adalah who made it gitu, atau siapa yang membuat teks itu gitu. Jadi siapa sih yang membuatnya gitu. Kan yang tadi pertama itu field itu topik dari teks itu sendiri. Nah kalau misalkan tenor itu siapa yang membuat teks itu gitu. Nah selanjutnya ada mode atau how to analyze spoken or written text gitu. Jadi itu caranya untuk analyze spoken or written text. The next, tadi kan ada the ways to analyze. Nah, kalau the next ada 3 unsur atau meaning dalam teks if you want to know about the text. Nah, yang pertama itu ada ideational meaning gitu. Nah, apa sih itu ideational meaning? Ideational meaning itu apa? Yaitu gagasan atau apa yang ingin kita bicarakan atau sampaikan atau what's going on. Nah, ideational meaning itu bisa diidentifikasi melalui participants, process, circumstances, yang mana ketiga itu tuh termasuk transitivity. Nah, jadi mengenai ini akan dibahas di chapter selanjutnya. Oke. Meaning yang selanjutnya yaitu interpersonal meaning. Apa sih itu interpersonal meaning? Nah, jadi interpersonal meaning itu adalah tentang ekspresi dan etika apa yang ingin disampaikan oleh seorang speaker atau pembuat teks itu sendiri gitu. Direalisasikannya dalam bentuk mood and modality. Nah, mood and modality ini juga akan dibahas di next chapter. And then meaning yang the last meaning itu textual meaning. Nah, apa sih textual meaning ini? Jadi textual meaning itu adalah tentang hubungan atau relasi bahasa atau kerelevanan dan ini tuh bisa diketahui melalui konteks and konteks dan dapat diidentifikasi melalui rhyme and question. Nah, ini juga bakal dibahas di next chapter. Oke. And the last, apa sih itu genre? Do you know about genre? Nah, jadi genre itu adalah jenis teks yang mana dari setiap jenis teksnya itu sendiri akan berbeda cara menganalisis SFL-nya. Seperti itu. Jadi intinya genre itu jenis teks. Okay, I think enough for this explanation for me. I do apologize for my mistakes and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.